Lalu ada untuk model bisnis baru. Jadi model bisnis baru ini menciptakan peluang bisnis baru atau memperbaiki model bisnis yang ada pada suatu organisasi atau bisnis terkait. Selanjutnya mungkin ada 3 tujuan utama dari transformasi digital. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada meningkatkan pengalaman pelanggan, dan yang ketiga ada menciptakan model bisnis baru. Nah, untuk meningkatkan efisiensi operasional ini bisa jadi untuk pemetaan research yang ada itu bisa di-assign ke tugas yang lebih kompleks lagi. Lalu kalau yang meningkatkan pengalaman pelanggan setiap ada transformasi kan berarti adanya new experience yang dirasakan oleh pelanggan ataupun end user dari organisasi maupun bisnis terkait. Nah, yang ketiga menciptakan model bisnis baru. Nah, menciptakan model bisnis baru ini seperti yang sudah saya sampaikan atau berikan gambaran yang di awal tadi. Jadi setiap ada transformasi pasti ada perubahan budaya kerja yang berimpact adanya peluang bisnis baru dengan menggunakan transformasi digital. Lalu selanjutnya ini mungkin ada langkah-langkah implementasi transformasi digital, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, gimana nih dari definisi dulu, teman-teman udah paham belum terkait transformasi digital? Kalau masih belum paham, jangan khawatir, kita bakal langsung coba gimana sih langkah-langkah transformasi digital itu. Sebelum gimana kita nyoba, kita harus tahu dulu nih langkah-langkahnya itu gimana. Jadi kita buat 5 poin yang lebih simpel, yang mudah dipahami teman-teman. Yaitu yang pertama yaitu evaluasi kebutuhan bisnis. Di evaluasi kebutuhan bisnis kita akan merupakan proses langkah-langkah di mana kita akan mencari dari kebutuhan bisnis yang kita jalankan itu apa yang sesuai dengan transformasi digitalnya kayak gitu. Lalu yang kedua itu buat strategi digital. Buat strategi digital ini dari kita mengetahui permasalahan dari kebutuhan bisnis kita buat nih strategi digitalnya seperti apa. Yang awalnya mungkin masih belum menggunakan digital, kita beralih transformasi menggunakan digital. Yang ketiga yaitu pilih teknologi yang tepat. Nah, dari kita sudah membuat strategi digitalnya, implementasinya seperti apa, kita harus tahu. Jadi kita harus mengetahui semisal kita teknologinya yang awalnya masih manual pakai pembukuan, kita menggunakan teknologi seperti website gitu, atau kita menggunakan AI yang mulai trending sekarang ya. Lalu yang keempat adalah uji coba dan optimasi. Nah, dari kita sudah memilih teknologi, kita udah buat, kita harus uji coba dulu, jangan langsung terjun dikasih ke user. Contohnya kayak LPG. Ya, pasti teman-teman tahu kan ya. LPG 3 kilo itu antrinya gimana? Pasti udah tahu karena dia nggak ada uji coba, langsung terjun ke usernya kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu latih karyawan. Nah, dari latih karyawan ini kita coba di operasional di aslinya, di kehidupan realnya kayak gitu. Mungkin dari definisi udah jelas ya. Kita mungkin langsung coba aja kita bareng-bareng bikin contohnya. Jadi teman-teman silakan yang di online juga bayangin pengen punya usaha bisnis apa nih. Nah di sini saya kasih contoh ya. Contoh sederhananya yaitu bisnis retail UMKM. Nah, mungkin ini contoh implementasi langkah-langkah implementasi untuk transformasi digital. Contohnya ini di bisnis retail UMKM. Nah, kalau dari teman-teman yang online nih, silakan nih bayangin bisnis apa. Silakan deh coba salah satu pengen punya bisnis apa nih. Yang offline ya ditanya. Yang offline silakan boleh apa bisnisnya pengen. Komen di chat. Nasi kebuli. Oke, silakan ya. Nasi kebuli, oke. Oh, iya, nasi kebuli ya. Oke, kita coba usaha jualan nasi kebuli. Jadi pertama tadi kan kita langkah-langkahnya ada 5 ya, simpelnya ya. Yang pertama kita evaluasi kebutuhan bisnisnya. Nah, dari kita jualan nasi kebuli itu dari evaluasi kita nih yang membutuhkan resource atau yang menghambat bisnis kita itu apa aja yang bisa diarahkan ke transformasi digital. Oh, mungkin itu bikin report tiap hari. Nah, itu bisa nih. Nah, semisal nih, di sini udah saya kasih gambaran yang awalnya semisal jualan nasi kebuli pencatatannya masih manual. Aduh, susah banget sih ini.
Atau mungkin yang SMA dulu yang belajar ekonomi ada neraca, buku besar, kan ribet ya kayak gitu ya. Nah, dari sini kita belajar bagaimana implementasi kita transformasi ke digital. Nah, ketika kita udah tahu nih tadi masalahnya kayak pembukuan yang ribet atau gimana. Nah, lanjut kita bikin strategi digitalnya. Dari strategi digitalnya kita tahu langkah strategi digital yang baik itu seperti apa untuk masalah yang kita dapat tadi. Mau memperbaiki proses yang mana di dalam bisnis nasi kebuli itu tadi. Iya, semisal nih kayak tadi pembukuan. Masa kita pembukuan pakai IoT, nggak lucu kan? Masa mesin dulu nulis, agak susah kan? Nah, mungkin jadi kita pilih nih teknologinya seperti apa. Jadi semisal kita pakai aplikasi yang awalnya masih manual, kita beralih transformasi digital ke aplikasi, semisal website atau mesin kasir kayak gitu. Nah, setelah itu kita semisal setelah kita udah bikin nih platformnya apa, teknologinya apa. Nah, kita harus uji coba dulu, jangan langsung diterjunkan ke user karena kita nggak tahu nih nanti di lapangan itu seperti apa kejadiannya. Kita uji coba dulu sebagaimana hasilnya. Semisal nih di aplikasinya kita udah buat, tapi ada bug, kita pencatatnya 1 juta, yang di buku keluarnya 5 juta, kan aneh kan. Nah, dari situ kita setelah uji coba baru kita latih dan implementasikan. Di sini contohnya seperti kasir kayak gitu. Oke, mungkin itu dari keseluruhan gimana nih teman-teman, udah paham belum? Kalau belum kita kasih contoh yang lain nih, silakan Mbak Ria. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari transformasi digital menggunakan AI. Di sini coba kita ambil contoh ini chatbot si Hera dari Pexel. Pexel ini perusahaan pengiriman dalam logistik. Nah, di sini si Pexel ini menyediakan atau memprovide fitur chatbot untuk end user atau pelanggan dari Pexel ini. Nah, chatbot ini sangat informatif dan memberikan new experience bagi pelanggan atau end user dari si Pexel ini. Dengan adanya chatbot, pasti si pelanggan ataupun end user itu dipastikan kayak merasa terbantu banget karena di chatbot ini bisa melakukan tracking status order pengirimannya, lalu juga dapat melakukan order pengirimannya yang sebenarnya Pexel itu kan kalau order pengiriman harusnya menggunakan aplikasi atau websitenya. Cuman adanya chatbot ini pelanggan ataupun end user itu bisa hanya menuliskan data pengirim, data penerima, lalu desain di chatroomnya. Nanti dari chatbot ini auto melakukan atau create order pengirimannya untuk dari data yang diinputkan oleh pelanggan ataupun user terkait. Lalu ini kalau di screen contohnya itu tracking status order pengiriman. Jadi dimulai dari mungkin buka chatroom lalu memberikan sapaan, nanti si Hera ini sangat responsif dengan adanya chat dari sisi end user atau pelanggan. Nah, nanti itu ada pilihan dari si Hera ini bisa menjawab apa aja, pertanyaan apa aja, atau memberikan informasi terkait apa aja. Contohnya saya klik mau lacak pengiriman, klik lacak pengiriman, lalu saya menginputkan kode resi dari order pengiriman yang saya buat. Nah, lalu dari si Pexel, si Hera ini akan memprovide data dari tracking status pengiriman terkait. Jadi, contohnya ini paketnya telah berhasil dikirim oleh Hero. Hero itu sebagai pengirimnya Pexel ya. Jadi estimasi paketnya tiba 24/01/2025. Kalau udah dikirim, Hera pun bisa mengirimkan bukti pengiriman siapa yang menerima di alamat si penerima itu tadi. Sesimpel itu. Jadi kita itu nggak butuh buka aplikasi ataupun webnya, sebenarnya juga bisa lacak pengiriman, cuman terlalu ribet ya. Jadi di chatbot ini bisa
apa aja dalam sebuah proses di dalam era ini tadi. Mungkin ya betul banget. Jadi kayak gitu guys. Jadi Pexel itu, jadi simpelnya Pexel ini membantu kita nih yang awalnya jadi dari langkah-langkah kita tadi, yang awalnya kita harus tahu dulu nih permasalahan digital kita itu apa yang bisa digitalisasi kayak gitu. Misal kayak Pexel ini nih, dia merupakan platform pengiriman. Dia bikin kayak customer service-nya tapi otomatis ya. Jadi dia pakai namanya Hera Pexel Assistant. Jadi dia nanti bakal bantu teman-teman itu untuk tracking nih tanpa kita perlu buka website dulu, masuk menu ini, menu itu, menu ini, dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kita dipermudah dengan AI dan tidak menutup kemungkinan nanti banyak juga pekerja yang akan digantikan dengan AI karena kayak seperti ini kan secara tidak langsung kan dia menggantikan ini ya customer support ya, customer service, sorry. Nah kayak gitu. Nah dari teman-teman gimana nih, udah paham belum terkait transformasi digital? mungkin yang tadi pengganti customer service itu bukan mengganti ya, cuman menggeserkan si customer service ini untuk tugas yang lebih kompleks lagi. Jadi itu merupakan sebuah efisiensi yang didapat dari transformasi digital ini. Lalu selanjutnya ada juga transformasi digital dengan website. Nah, benar Makes banget. everything better. Betul banget, makes everything better. Gak tahu artinya apa. Yang penting kita harus tahu, ini pasti sudah tahu ya anak-anak Faskom, ini Smart Resident merupakan proyek kita yang sedang berjalan, dan ini pasti relate lah dengan teman-teman, apalagi teman-teman Faskom ya. Jadi transformasi digital aja kita bisa lihat dari contoh ini, di mana yang awalnya pembayaran, semisal kita nih di pendidikan, pembayarannya yang awalnya masih manual, kita harus ke TU, urus ngisi form dan lain-lain. Sekarang kita hanya pakai aplikasi udah bayar dari rumah, tapi takutnya nggak sekolah, nah itu susahnya. Nah gitu. Jadi banyak transformasi digital sekarang yang udah berjalan. Jadi teman-teman harus tahu dan bagaimana transformasi digital itu. Maka dari itu, dari webinar ini kita belajar bagaimana dari awal kita harus tahu transformasi digital itu seperti apa dan implementasinya itu seperti apa. Kemudahan yang paling didapatkan dari Smart Resident yang di segmentasinya itu pendidikan itu tadi contohnya. Kalau dulu kan bayarnya harus ke KCP terkait kayak semisal ke BTN. Wah, aku sebagai mahasiswa mau bayar SPP, aku harus ke teller dulu dari KCP bank terkait. Nah, kalau dengan adanya Smart Resident ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak end user. Yang pertama end usernya sisi universitas, yang kedua sisi end user dari mahasiswanya. Kalau dari mahasiswanya, mereka nggak perlu ke teller lagi untuk melakukan pembayaran. Bisa dari satu aplikasi, satu klik itu akan menampilkan VA yang tercreate otomatis dari sistem Smart Resident ini. Jadi mereka tinggal bayar melalui mobile banking ataupun ATM ataupun yang lainnya. Kalau transformasi digital kan enaknya kalau Smart Resident ini semisal dia VA dan terhubung dengan mobile bankingnya itu bisa auto melakukan pembayaran tanpa harus login ke aplikasi yang lain. Nah, lalu selanjutnya kita mau bahas tentang security awareness. Dari hal-hal yang basic dulu di sosial media, ada 3, etika pada pembuatan konten, etika pada berbagi konten, dan etika pada merespon konten. Kalau yang pembuatan konten, dengan adanya transformasi digital ini kan dimudahkan untuk apapun. Misal pembuatan konten, cuman dengan pembuatan konten itu kita harus aware, harus tanggung jawab juga kan, karena kan ada yang namanya copyright dan lain-lain. Lalu untuk berbagi konten, semisal ada berita baru nih di sosial media, harusnya kan nggak langsung dibagikan ke yang lainnya, harus dilihat dulu ini hoax apa enggak. Jadi harus sebagai pengguna juga harus mawas diri ya rekan-rekan sekalian.
Selanjutnya ada etika pada merespon konten. Biasanya habis dibagi sama temen nih, wah, padahal belum tahu kebenarannya seperti apa, tapi meresponnya udah disebarin kemana-mana dengan padahal itu ternyata berita hoax. Jadi harus bertanggung jawab juga dalam bersosial media. Betul banget kata Mbak Ria ya. Dan selain itu juga ada security awareness dalam bertransaksi nih karena ini merupakan hal yang paling riskan. Dari teman-teman pasti kan sekarang udah punya ATM sendiri, udah pegang duit sendiri. Nah, dari dalam bertransaksi kita harus melihat juga security awareness. Yang pertama yaitu perlindungan data pribadi. Jadi teman-teman dalam bertransaksi juga kita harus selalu teliti ketika menginputkan atau melakukan input data pribadi, karena data pribadi itu bisa saja dijual ke luar sana oleh orang-orang dan dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik kayak gitu. Yang kedua yaitu verifikasi keaslian situs dan nah sekarang kan banyak nih kayak phishing gitu ya istilahnya, kayak web-web yang nggak jelas gitu ya, yang URL-nya mungkin ada BRI gitu ya, BRI titik bla bla bla, tapi ketika diklik malah uang kita hilang gitu. Nah, itu juga teman-teman harus benar-benar teliti dan melihat bagaimana keaslian situs itu kayak gitu. Yang ketiga yaitu penggunaan koneksi yang aman. Nah, teman-teman harus tahu nih penggunaan koneksi yang aman itu seperti apa. Jadi dengan kita menggunakan koneksi publik itu sebenarnya nggak selalu aman ya, karena bisa aja ada penyusup di dalam koneksi tersebut. Jadi ada juga kita pakai VPN. Meskipun pakai VPN pun, kalau kita pakai VPN yang open source atau yang bisa dipakai banyak orang, itu juga kadang nggak aman kalau kita nggak tahu kayak gitu. Yang keempat yaitu autentikasi ganda. Nah, sekarang udah banyak ya aplikasi yang menerapkan ini, karena memang sekarang tuh banyak kasus-kasus yang banyak akun yang dibobol sama orang lain karena cuma pakai misal hanya email password, nggak ada verifikasinya atau bagaimana kayak gitu. Selanjutnya yaitu waspada terhadap phishing dan penipuan online. Nah, kayak tadi ya. Jadi memang dari situs itu biasanya kita jadinya kena phishing nih, ada penipuan banyak, apalagi yang di dalam bertransaksi ya banyak banget kasus-kasus seperti ini. Jadi teman-teman harus aware dengan security ini kayak gitu. Terus pembaruan rutin. Nah, ada beberapa kayak bank-bank itu juga ada pembaruan PIN dan lain-lain. Nah, itu tujuannya bukan karena merepotkan teman-teman nih, karena memang dia ingin mengamankan teman-teman dari itu tadi, dari security, segala ancaman yang mungkin terjadi, yang mungkin kita nggak terpikirkan lah kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan notifikasi transaksi. Nah, di samping semua dalam security awareness, yang akhir teman-teman itu harus tetap monitoring, karena teknologi itu selalu berkembang, dan sama hal dengan kayak ini kejahatan itu pun kejahatan keamanan itu pun sama juga akan berkembang kayak gitu. Jadi dari kita transformasi digital, kita juga harus fokus pada security awareness itu sendiri kayak gitu. Mungkin yang bisa dilakukan paling basic itu yang pembaruan rutin tadi ya, semisal password ataupun PIN itu bisa rutin diupdate agar menghindari adanya segala ancaman di bidang digital. Betul, Pak. Nah, mungkin itu dulu ya untuk materi di webinar kali ini. Dari teman-teman nih, misal ada yang masih bingung terkait transformasi digital, silakan boleh bertanya. Silakan dari yang onsite mungkin atau yang online. Oh ini Mas Paskom. Oh bukan ya, Mbak apa Mas ini? Silakan Mas. Mbak. Sorry. Iya. Saya ada dua pertanyaan. Bentar. Ujian, sabar. Udah denger. Oke, saya ada dua pertanyaan. Yang silakan. Pertama itu pribadi, gitu. Saya kan pakai Mandiri juga ya. Dia menuntut kita untuk mengganti password 3 bulan sekali. Dan itu terpaksa. Tapi kadang kita sebagai user, kita juga akhirnya kelupaan karena keseringan diganti.
ada tips atau trik supaya kita nggak lupa, karena kalau kita lupa ngurus lagi kan untuk penggantian passwordnya, kemudian verifikasi dan lain sebagainya. Tips apa yang bisa diberikan untuk ganti-ganti password ini supaya tidak lupa? Karena kan kalau kita masukin ke note juga bahaya ya, kalau HP kita ke trace juga jadinya tahu nih ada di note. Terus kemudian kalau kita pakai tanggal lahir juga tidak disarankan, gitu kan? Apakah ada tips and trick? Terus kalau pertanyaan yang kedua terkait gimana caranya untuk kita yang sudah melek teknologi ini mengajak orang yang belum melek teknologi atau tidak percaya teknologi untuk segera transformasi digital. Itu. Mbak Samira boleh diulang yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua itu terkait dengan bagaimana cara kita mengajak orang-orang yang sifatnya misalnya kayak baby boomers atau orang-orang yang tidak melek teknologi atau mungkin yang tidak percaya dengan teknologi, tidak trust gitu ya dengan teknologi untuk segera transformasi digital atau menggunakan teknologi gitu. Nah, mungkin mau langsung aja kayaknya tuh gimana? Langsung aja. mungkin kami coba dari pertanyaan Mbak Samira yang pertama, tips untuk menyimpan password tadi. Passwordnya kan halo. Berarti kantor. Oh. Halo, Mbak Samira, udah terdengar belum? Aman, tapi coba ngomong agak panjang coba. Jawab aja nanti kalau lemah. Halo. Iya. Aman. Oke. Nah, mungkin yang pertama tadi ya, tips and tricks menyimpan password, karena password disarankan untuk diupdate secara berkala agar terhindar dari segala bentuk ancaman digital. Nah, yang pertama itu mungkin bisa menggunakan autentikator Microsoft. Nah, di situ kan ada 2FA tadi juga udah dijelaskan Mas Iqbal ya, ada 2FA autentikator. Jadi perlu double autentikasi dari file yang kita simpan itu tadi. Dan mungkin dari sisi pengguna atau end user memilih password yang dirasa mudah diingat oleh pribadi, cuman itu benar-benar unik gitu untuk pemilihan password atau PIN-nya. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya, oh ya. Sebelum awan teknologi. Dikumpulin sih awan teknologi. Bagaimana? Oke, untuk yang pertanyaan kedua ya, jadi untuk orang-orang yang mungkin masih awam terkait teknologi, yang belum melek teknologi itu gimana sih biar dia transformasi juga. Nah, jadi kayak semisal nih kayak yang tadi case kita kasir, mungkin untuk UMKM itu pasti relate ya, banyak UMKM itu memang yang belum melek teknologi dan masih manual untuk sistem pencatatan uangnya dan lain-lain. Nah, bagaimana sih biar dia bisa transformasi? Yang pertama pasti kita harus sosialisasikan terlebih dahulu kepada mereka, karena dia pasti belum tahu apa aja manfaat-manfaat dari transformasi teknologi digital, bagaimana
dampaknya ketika udah transformasi digital kayak gitu. Nah, setelah udah tahu, kita berikan contoh pada mereka, mungkin untuk influencer ya, mungkin yang menjadi influencer itu bisa kita ajak juga untuk mengadakan apa ya, mengajak lah untuk transformasi digital, karena memang untuk mengajak orang tuh nggak semudah untuk orang, apalagi yang belum tahu kayak gitu. Jadi kita harus dari sosialisasi tersebut baru bisa mengajak untuk masyarakat mulai akan teknologi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dijelaskan manfaat-manfaatnya dalam bertransformasi digital ini. Mungkin seperti itu ya Mas Iqbal. Iya, betul. Dari Mbak Samira mungkin ada tanggapan? Apakah cukup menjawab? Yang lain dulu aja. Makasih ya. Oke, silakan. Terima Kita kasih Samira nanti Mungkin Itu. dari Mas Irul. Mas Iro. Halo, kedengeran nggak? Halo, masuk. Oke, sorry sebelumnya tadi nggak ngertiin dari awal, tadi masih ada yang BTN. Ini kalau saya lihat Wah, videonya tadi putus-putus ada Mas Irul. cara. Halo. Halo. Irul, di aku aman, mungkin yang di sana sih, yang di kantor. Kayaknya Aman lagi ya, putus di situ di ya? sana. Bentar, tunggu sebentar, itu gambarnya Iya, Iqbal ini juga di kantor lemot. Mungkin kalau enggak Iqbal dimatiin videonya. Tes. Masuk. Halo, udah jelas belum suara saya? Ini suara Mbak Ria putus-putus. Iya benar, suaranya sana yang putus-putus, kayaknya lantai 2 itu wifi-nya. Mungkin yang di kantor ada yang pakai HP. Bisa pakai HP dulu. Ya gimana? Bisa saya bantu mungkin gimana? Oke. Pertanyaannya apa ya? Bentar. Ini jelas ya suara saya, Mas Atur? Jelas kok jelas. Oke, sebelumnya sorry tadi nggak ngikutin dari awal. Tadi ada meeting BTN. Kalau saya lihat kan di judulnya kan cara UMKM bertahan dengan apa di dunia modern ini ya.
Nah, terkait transformasi digital, tadi saya kurang tahu di slide-nya udah ada atau belum yang bahas biaya atau cost. Saya mau tahu dong bagaimana UMKM itu berapa sih budget yang ideal untuk UMKM melakukan transformasi digital? Apakah 30% dari cost kah, cost setiap produk kah, atau berapa gitu kan? Pastinya transformasi digital itu butuh budget ya, misalnya endorse lah, atau butuh mungkin endorse ke apa namanya, selebgram dan lain-lain sebagainya. Itu sih mau tanya budget ideal yang dikeluarkan untuk per bulan lah kalau enggak dari UMKM. Jelas nggak Mas Toto? Ya, sudah, sudah. Oke, itu aja paling. Halo Mas Irul, terdengar jelas ya Halo? suara saya? Jelas. Minta ulang kan? Halo? Iya, halo Mbak Ria. Ya. Jelas kok. Mungkin tadi mempertanyakan tentang budget untuk melakukan transformasi digital ya? Iya betul. Budgetnya dengan cost ya. Misalnya kita perlu naikin 30% dari cost tiap produk kah, atau bagaimana untuk jangka waktu per bulan ya? Kami coba bantu jawab dulu ya Mas. Oke. Nah, tadi kan di langkah-langkah implementasi transformasi digital juga dijelaskan Mas Iqbal mengenai pemilihan strategi platform dari digital yang tepat untuk proses bisnis suatu organisasi atau bisnis terkait. Jadi salah satu tantangan dalam transformasi digital ini yaitu mengenai budgeting itu tadi ya. Mungkin dipilih pemilihan strategi transformasinya itu tadi Mas. Jadi sesuai budget yang dia punya aja. Terus bisa juga dilakukan prioritas proses mana dulu yang bisa menciptakan peluang bisnis baru atau meningkatkan value untuk end user atau pelanggan dari suatu organisasi atau bisnis terkait. Jadi mungkin diprioritaskan mana dulu nih proses yang benar-benar dibutuhkan untuk bertransformasi digital itu tadi. Jadi bukan memaksakan keseluruhannya, karena pastikan ada biaya atau cost yang dikeluarkan untuk menerapkan transformasi digital itu tadi. Mungkin itu sih Mas, di prioritas proses bisnisnya dipilih-pilih mana dulu yang mau ditransformasikan. Mungkin seperti itu Mas Yorol, apakah membantu dari jawaban kami atau ada tanggapan? Berarti kita prioritaskan emang yang benar-benar dibutuhkan ya terkait kayak tadi contohnya di bisnis retail ya Mas Irol. Tadi kan Mas Iqbal pilih yang reporting. Dari sisi staff itu kesulitan untuk meng-create sebuah report. Nah, dengan adanya sistem ya mungkin itu dulu aja yang benar-benar memang dibutuhkan dari bisnis itu yang urgent ya mengenai creating reporting itu tadi tanpa harus memberatkan si staff atau adminnya itu tadi. Nah, dari bisnis retail itu pun kan nggak hanya satu masalah ya yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau bisnis itu tadi. Mungkin yang diprioritaskan yang mana dulu nih, mungkin seperti itu Mas. Oke Maria. Izin menambahkan ya, menanggapi berapa budget yang sebaiknya dialokasikan. Itu sebenarnya tergantung dari tujuan transformasi digital. Jadi kan di awal teman-teman juga sudah menyampaikan kalau transformasi digital proses paling pertama itu kan menentukan tujuannya dulu ya. Nah, kalau memang tujuannya di sana kita mau expand market, tentu budgetnya akan berbeda dari sekedar efisiensi. Kalau expand ya berarti kita harus minum modal lagi di sana. Kalau sekedar efisiensi, berarti kita harus bagaimana budget yang dikeluarkan itu bisa
seminimal mungkin tapi bisa mengefisiensikan prosesnya. Nah, mungkin itu ya untuk jadi pertimbangan. Oke, Mas Bagus. Oke, terima kasih Mas Bagus tambahnya. Dari teman-teman ada tambahan lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup sepertinya, Mas Iqbal. Oke, mungkin kalau dari teman-teman udah cukup, mungkin kita lanjut ke agenda selanjutnya nih. Nih, saya dan Mbak Ria udah nyiapin game. Jadi gamenya itu kuis ya, kuis online nanti teman-teman bisa join nih. Oke, untuk anunya bentar, untuk linknya. Hadiahnya apa ini nanti, Mas Iqbal? Ada hadiahnya enggak nih? Ada dong. Nanti hadiahnya itu jutaan rupiah. Dipotong pajak 99,9%. Gak apa-apa, Cortex lagi gangguan. Oke teman-teman, yang untuk link kuisnya bisa dilihat di chat ya. Mungkin bisa join dulu buat teman-teman, nanti kita tunggu ya. Mungkin 5 menit, 10 menit lah, biar cepat. Udah join ya. Ini yang lain join yuk. Yuk, yang belum join silakan.
Ayo kita mulai aja ya. Yuk, waktu kurang 1 menit. Oi, selamat untuk Mas Irul, juara 1. Mas Boy ini dan saya menang. Gimana yang buat soalan kok ikut jawab soal? Wah, curang ini. Mas Boy itu Mas Bagus. Saya ini Saya itu siapa, guys? kalau nggak mau hadiah, ya udah saya. Hadiahnya apa, Siapa ya? Mas? Saya Mbak. Oh, Mas Alif. Oke. Terima kasih buat teman-teman udah ikutan game dan ikut webinarnya. Mungkin nanti yang untuk juara nanti kita PC ya. Jadi Oke, mungkin langsung aja ya kesimpulan dari webinar ini. Jadi integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan menciptakan nilai serta model bisnis baru. Dimulai dengan definisi transformasi digital, materi menjelaskan tujuan utama dan transformasi tersebut, dan langkah-langkah pelaksanaannya. Semoga dari webinar ini, dari teman-teman lebih paham dan lebih awareness dengan security dari transformasi digital. Mungkin sekian dari kami. Saya Iqbal. Saya Ria. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.